Saya mau menanggapi dari seseorang yang menyatakan bahwa semua kinerja atau karya yang dihasilkan selama kuliah, terutama untuk kuliah S3 ataupun S2, itu tidak bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional. Saya sangat menyayangkan kepada beliau, ternyata beliau ini tidak mengupdate atau bahkan tidak mengetahui mungkin aturan-aturan yang sebenarnya masih menyatakan bahwa semua kinerja selama studi S3, terutama ketika Bapak Ibu menghasilkan karya-karya terutama untuk publikasi ilmiah selama kuliah S3 ataupun S2, itu bisa diajukan atau bisa diakui untuk kenaikan jabatan fungsional, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus untuk lektor kepala ataupun guru besar. Nah, tentunya yang beliau ini mungkin menginginkan bahwa buktinya seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa. Jadi, kalau beliau minta bukti, saya akan berikan buktinya. Ya. Jadi, yang pertama kita lihat dulu melalui websitenya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sistem Penilaian Angka Kredit. Ya, mudah-mudahan orangnya melek nih ngelihat ini. Di sini ada berbagai macam pertanyaan. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah terkait dengan karya ilmiah selama sekolah, maka saya akan tunjukkan. Nah, di sini mudah-mudahan kelihatan ya. Saya perbesar. Di sini ada pertanyaan bahwa apakah karya ilmiah selama sekolah itu dapat diakui untuk kenaikan jabatan atau pangkat setelah selesai pendidikan sekolah? Jawabannya nih, lihat nih. Karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah, baik itu tugas ataupun izin belajar S2 dan atau S3, yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi ataupun tesis, paling sedikit terdapat kebaruan minimal 50% dari disertasinya, diakui. Nih, saya bold nih, diakui. Dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus. Nanti kita akan bahas secara khusus ini terkait dengan syarat khusus ini. Nah, dari mana itu? Nah, Bapak Ibu yang masih ngotot katanya itu kinerja selama kuliah tidak bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, bisa lihat di pedoman POPAK tahun 2019 halaman 35 dan surat edaran PLT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 638-E/E4-KP/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal pelaksanaan pedoman operasional tentang penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional atau pangkat dosen. Gitu. Dan sampai sejauh ini belum ada aturan yang membatalkan aturan terkait dengan POPAK tahun 2019. Oke? Masih belum puas juga, saya akan berikan aturan yang lain. Kalau masih belum puas juga, karena sepertinya beliau ini harus diberikan pembelajaran biar melek aturan, ya. Biar jangan membuat aturan-aturan tersendiri yang kemudian bisa merugikan dosen-dosennya. Yang ketika orang yang mau melakukan kenaikan jabatan fungsional ataupun mungkin ingin mendapatkan apresiasi dari universitasnya, kemudian hanya menjadi alibi dengan bersembunyi di balik kata yang sekolah tidak boleh mendapatkan atau apresiasi dari kampusnya, atau bahkan tidak bisa diajukan kenaikan jabatan fungsional. Nah, berikutnya ini adalah aturan terkait dengan ketentuan kenaikan jabatan akademik dosen pada masa peralihan yang diterbitkan per 22 Mei tahun 2024 nomor 0502-E/RHS/DT.04.01 tahun 2024. Nah, karena di sini banyak halaman, kalau mau baca silakan, kalau mau minta filenya saya akan berikan. Saya akan langsung kepada poin utama yang menyatakan bahwa semua karya selama kuliah S3 itu bisa dijadikan atau bisa diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional.
Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau selama kuliah S3 punya publikasi 100-200 itu bisa Bapak Ibu ajukan untuk kenaikan jabatan fungsional, tetapi tidak bisa dijadikan untuk syarat khusus ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Ini nanti yang kita akan bahas secara khusus, yaitu syarat khususnya, tetapi saya ingin mengarah dulu atau langsung kepada poin yang diajukan. Ya. Nah, pada poin F di sini, ya, di sini tertulis bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah, baik itu tugas atau izin belajar, magister dan atau doktor, yang merupakan sintesis atau dari pengembangan dari disertasi atau tesis, diakui. Nih, saya bold lagi nih. Diakui. Tapi tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Nah, syarat khusus itu seperti apa? Nah, kita lanjut ke syarat khususnya. Nanti saya akan tunjukkan lagi aturan yang lain, kalau masih belum puas. Nah, lihat nih syarat khusus. Kalau untuk mau ke guru besar, maka syarat khususnya itu adalah satu karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Tentunya ini bisa dilakukan kalau yang bersangkutan itu sudah lulus kuliah. Minimal 3 tahun baru boleh mengajukan. Tapi boleh juga mengajukan kurang dari 3 tahun, tapi harus ada tambahan satu artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasinya itu harus memenuhi syarat terindeks Scopus dan memiliki nilai SGR lebih dari 0,1 atau masuk di dalam Web of Science atau Web of Science, ya. Dengan jurnal impact faktornya itu lebih dari 0,05. Nah, itu untuk yang guru besar. Nah, bagaimana dengan yang lektor kepala? Lektor kepala, kalau yang berpendidikan magister, maka cukup dengan satu karya jurnal internasional yang terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis pertama. Tetapi kalau yang bersangkutan itu adalah lulusan doktor, maka cukup yang dibutuhkan itu adalah satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2, atau satu karya ilmiah yang lebih tinggi sebagai penulis pertama. Saya tidak akan membahas yang asisten ahli ataupun yang lektor. Itu untuk yang aturan yang lain, ya. Yang nomor 0502. Masih belum puas juga, saya akan berikan lagi satu. Ada beberapa. Nah, ini lagi yang pertanggal 13 September 2024, nomor 334 garing LL 7 garing DT garing 0401 garing PT tahun 2024 terkait dengan pemberian mutu tata kelola usulan jabatan akademik dosen. Kita lihat pada poin pertama. Tata kelola usulan jabatan akademik dosen yang mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor, ini sudah sengaja saya boldkan, nomor 384 garing P garing 2024 tentang petunjuk teknis pelayanan pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen, serta peraturan Permendikbudristek nomor 44 garing P garing 2024 tentang profesi karir dan penghasilan dosen. Yang nomor 384 ini, ya, nih, sudah saya siapkan nih. Nomor 384 garing P garing 2024, ya. Kalau masih juga belum paham, saya kasih paham. Nah, kita langsung aja ke bagian yang karya selama studi itu bisa diakui. Sudah saya siapkan. Oke, nih sudah ketemu. Karya ilmiah yang dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah atau tugas izin belajar atau magister dan atau doktor yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi ataupun tesis diakui, tapi tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Kata-katanya sama, gitu, ya. Masih kurang lagi, ini lagi yang terbaru, ya, yaitu terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 209 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen. Lain kali update aturan, biar nggak diketawain orang, kasihan. Saya merasa kasihan sama orang-orang yang kayak seperti ini. Kita akan cari, kata-katanya sama. Nih.
Pada poin F, karya ilmiah yang dipublikasikan atau yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah, baik itu tugas atau izin belajar, magister dan atau doktor, yang merupakan sintesis atau pengembangan dari disertasi ataupun tesis, diakui, tapi tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Gitu. Ya, jadi saya kadang merasa kasihan nih sama orang-orang yang kayak gini, yang kayak sepertinya membuat aturan-aturan tersendiri yang merasa bahwa karya selama kuliah S3 itu tidak diakui. Saya justru curiga bahwa mungkin selama dia S3, dia tidak menghasilkan karya apapun, sehingga tidak ada yang bisa diajukan. Lagian, kadang saya merasa kasihan bahwa kok bangga ya punya karya yang terbit di jurnal internasional ecek-ecek ya, yang notabene mungkin dalam 1-2 tahun jurnalnya sudah akan discontinue. Kemudian, jurnal tersebut dengan bangganya akan diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional menuju guru besar. Bapak Ibu harus hati-hati, terutama universitas dan juga pribadinya ya, bahwasanya dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 44 dan Kepmen nomor 500 tahun 2024 itu, di situ ada yang namanya demosi dosen. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian misalnya sudah menjadi guru besar dan melanggar etika akademik atau etika nasional ya, kode etik dosen, maka Bapak Ibu jabatan fungsionalnya bisa diturunkan. Itu untuk yang pribadinya. Nah, bagaimana dengan kampusnya? Kampusnya juga akan mendapatkan hukuman. Hukuman yang paling berat tentunya akan dicabut izinnya dan tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Jadi, baik itu yang bersangkutan akan mengajukan ke guru besar maupun yang universitasnya, sebaiknya hati-hati untuk mengajukan ke guru besar. Dan perlu yang namanya melek teknologi, melek aturan. Itu ya, biar nggak diketawain orang. Saya kadang merasa bahwa ada kalanya orang-orang itu dirugikan ketika yang bersangkutan itu ya, salah satu dosen atau beberapa dosen yang sudah dia berhasil katakanlah membranding universitasnya di kancah internasional, tapi tidak mendapatkan apresiasi sama sekali dari kampusnya. Jadi jangan heran kalau kemudian di kemudian hari dosen-dosennya itu lari gitu. Jadi bahkan kalau lari pun itu kan dinilai jelek oleh dosen yang lain. Padahal ada 3 alasan kenapa orang itu keluar dari institusi atau universitas. Apa itu? Yang pertama itu tidak ada kenaikan gaji yang signifikan. Yang kedua, itu lingkungan yang toksik. Ya ini ketemu sama mereka-mereka yang seperti ini tadi. Kemudian yang ketiga, itu tidak ada bentuk apresiasi kepada dosen yang berprestasi. Jadi ini mungkin pembelajaran juga bagi universitas-universitas yang lain yang selama ini mungkin tidak memberikan apresiasi kepada dosennya, ya lebih berhati-hati aja sih. Ya, dan jangan kaget kalau kemudian sewaktu-waktu banyak nanti dosennya yang akan lari, apalagi sudah diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 yang di situ ada membahas tentang kesejahteraan dosen. Jadi kalau kampus tidak bisa membayar sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, ya maka alamat sudah. Oke? Jangan baper ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya justru ingin bertanya bahwa mereka-mereka yang datang tiap hari ke kampus dan mendapatkan transportasi itu, atau bahkan mendapatkan fasilitas dari kampus itu, perubahan besar apa yang sudah dilakukan yang bisa membawa kampusnya itu atau membranding kampusnya itu biar bisa dikenal oleh masyarakat luas ataupun bisa terkenal di kancah internasional. Itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.